Kalian jangan kaget ya. Suara Raka terdengar lantang sambil tertawa. Maklum, istriku ini cuma pembantu. Gayanya memang norak, kampungan, cocoknya berdiri di pojok, bukan di acara begini. Tawa meledak di sekelilingku. Ada yang ikut menimpali. Pantesan bajunya kayak kain laprak. Aku berdiri diam, tangan dingin, dada sesak. Lalu seseorang bertanya pelan tapi menusuk. Sebentar, sebenarnya kamu kerja apa? Kenapa wajahmu terasa familiar? Raka tertawa lebih keras. Kerja apa lagi? Bersih-bersih, tukang sapu. Aku mengangkat wajahku dan menatap mereka satu persatu. Iya, kataku pelan. Aku memang bersih-bersih. Ruangan mendadak sunyi. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini, yuk kita mulai ceritanya. Suara pintu depan yang terbanting keras memecah kesunyian rumah besar itu. Getarannya terasa sampai ke kamar utama. Aku yang sedang duduk di tepi ranjang sambil melupat pakaian bersih tidak terkejut. Suara itu sudah terlalu sering terdengar selama setahun terakhir. Langkah kaki tergesa mendekat, disusul derit pintu kamar yang dibuka kasar. Raka berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Dasinya sudah miring, kancing jas bagian atas terlepas. Tanpa menoleh sedikit pun ke arahku, dia melonggarkan dasinya, lalu melempar tas kerjanya ke sofa di sudut kamar. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau emosi yang tajam. Sejak ia diangkat menjadi manajer di Nusantara Group, sikapnya berubah perlahan tapi pasti. Nada suaranya lebih tinggi, langkahnya lebih angkuh, dan pandangannya kepadaku semakin sering terasa seperti melihat sesuatu yang mengganggu. Raka berjalan menuju lemari pakaian dan membukanya dengan hentakan. Pintu lemari terbuka lebar, lalu tangannya mulai mengacak-acak isinya. Kemeja disibak, jas disingkirkan, gantungan baju digeser kasar. Mulutnya menggumamkan keluhan tentang rumah yang katanya berantakan, padahal aku selalu memastikan semuanya tertata rapi. Aku bangkit dari ranjang dan mendekat dengan langkah pelan. Dengan suara serendah mungkin, aku bertanya apa yang sedang dia cari, barangkali aku bisa membantu. Belum sempat kalimatku selesai, Raka menepis tanganku. Sentuhannya dingin, tatapannya lebih dingin lagi. Ada jijik yang tak lagi dia sembunyikan. Tangannya berhenti di bagian paling belakang lemari. Dia menarik sebuah gantungan baju yang hampir tertutup tumpukan pakaian lain. Sebuah gamis lama berbahan katun sederhana. Warnanya sudah tidak secerah dulu, potongannya ketinggalan zaman. Itu gamis yang dulu sering kupakai sebelum semua berubah. Tanpa peringatan, Raka melemparkan gamis itu ke arah wajahku. Kainnya sempat menutupi pandanganku sebelum jatuh ke lantai di kakiku. Aku menunduk menatapnya, lalu kembali mengangkat wajah menatap Raka yang kini berkacak pinggang. Dengan nada memerintah, dia berkata, "Malam ini ada acara besar, pesta ulang tahun Nusantara Group. Seluruh jajaran manajemen wajib hadir bersama pasangan." Dia menegaskan, kalau bukan karena aturan itu, dia tidak akan membawaku. Menurutnya, tampil bersamaku hanya akan menurunkan wibawanya. Dia menunjuk gamis di lantai dan menyuruhku memakainya. Tidak boleh berdandan berlebihan, tidak boleh tampil mencolok. Katanya, aku tidak pantas disandingkan dengan istri-istri pejabat perusahaan yang glamor. Tugasku hanya ikut, diam, dan tidak mempermalukan. Aku memungut gamis itu dengan tenang. Tidak ada bantahan, tidak ada air mata. Aku hanya mengangguk dan berkata akan bersiap. Raka mendengus puas, lalu masuk ke kamar mandi meninggalkanku sendirian. Di depan cermin, aku menatap wajahku sendiri. Wajah tanpa rias tebal, tapi bersih dan terawat. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sedang menahan banyak hal. Malam ini, aku akan ikut. Dengan gamis lusuh yang dia pilihkan sendiri. Dan dengan semua kesabaran yang masih kupunya. Suara air dari kamar mandi mengalir stabil, menutup sebagian bunyi langkah kecilku di kamar. Raka sedang membersihkan diri. Dan seperti biasa,
Dia merasa rumah ini miliknya sepenuhnya. Termasuk aku. Aku biarkan dia berpikir begitu. Aku meletakkan gamis lusuh itu di atas ranjang, lalu membuka laci kecil di sisi meja rias. Laci paling bawah tidak pernah dia sentuh. Aku memutar kunci kecil yang terselip di balik kotak bedak, lalu menariknya perlahan. Di dalamnya ada dompet tipis, beberapa dokumen, dan satu benda yang selalu membuat pikiranku jernih saat ku genggam. Kartu akses hitam pekat. Permukaannya matte, tidak mengilap, tapi beratnya berbeda dari kartu biasa. Di sudut kanan atas ada logo Garuda kecil berwarna emas, rapi, seperti cap resmi. Aku menatap kartu itu beberapa detik. Tidak semua orang pantas tahu siapa aku. Dan Raka termasuk yang paling tidak pantas. Aku meraih jarum dan benang dari kotak jahit. Tanganku bergerak cepat. Sudah hafal. Di sisi dalam gamis, tepat di balik lipatan jahitan pinggang, ada saku kecil yang kubuat sendiri sejak lama. Saku itu tidak terlihat dari luar. Aku memasukkan kartu ke sana, memastikan posisinya rapat dan tidak menonjol. Kalau ada yang meraba pun, mereka akan mengira itu hanya kain berlapis. Suara keran masih terdengar. Aku menenangkan wajahku, mengatur napas, lalu mengambil hijab instan sederhana. Bukan hijab yang biasa ku pakai saat rapat. Ini hijab yang orang-orang pakai ke pasar. Praktis, cepat, dan tidak mengundang perhatian. Ponselku bergetar di atas meja. Layarnya menyala menampilkan satu nama yang membuatku langsung fokus. Pak Surya. Pesan masuk singkat tapi padat. Bu, semua sudah siap. Direksi sudah di ruangan khusus. Bukti pelanggaran Raka lengkap. Menunggu aba-aba. Aku membaca 2 kali, lalu membalas cepat. Tahan dulu. Jangan bergerak sebelum saya beri kode. Setelah itu aku hapus percakapan. Lalu ku bersihkan jejaknya seperti biasa. Bukan karena takut, tapi karena disiplin. Aku memasukkan ponsel ke tas tangan tua yang kulitnya mulai mengelupas di sudut-sudutnya. Tas itu terlihat memalukan, katanya. Bagus. Semakin memalukan, semakin orang meremehkan. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan handuk melilit pinggang. Rambutnya basah, wajahnya lebih segar, tapi sorot matanya tetap sama. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum sinis. Udah pas, katanya. Kayak pembantu yang diajak majikannya jalan. Aku mengangguk pelan. Raka mendekat, merapikan kerah bajunya sendiri di depan cermin, lalu menatap pantulannya dengan bangga. Di sana kamu jangan banyak ngomong, ucapnya. Duduk aja di pojok. Jangan sok kenal. Jangan bikin aku malu. Aku menjawab singkat. Iya. Raka tampak buas. Dia mulai memilih setelan jas terbaiknya, memakai jam tangan mahal yang dia suka pamerkan, lalu menyemprotkan parfum sampai aromanya memenuhi kamar. Aku berdiri diam, menunggu, seperti yang dia mau. Di balik kain gamis ini, kartu hitam itu menempel dekat pinggangku. Dan di balik wajah patuhku, ada keputusan yang sudah bulat. Malam ini, aku ikut. Aku akan datang sebagai pendamping yang dia anggap beban. Tapi aku juga datang membawa sesuatu yang tidak pernah dia hitung. Dan itu cukup untuk membuat langkahku terasa lebih mantap saat kami bersiap keluar rumah. Raka berjalan lebih dulu tanpa menoleh, seperti biasa. Di ruang tamu dia sempat berhenti di depan cermin besar, merapikan jasnya lagi, lalu tersenyum pada bayangannya sendiri. Aku berdiri beberapa langkah di belakang, memegang tas tua yang sengaja kupilih. Tas itu memang terlihat menyedihkan. Tapi justru itu yang membuat orang-orang salah menilai. Cepat, bentaknya. Aku gak mau telat. Aku mengikuti sampai halaman. Mobil sedan hitam dinasnya sudah menunggu, mengilap seperti kebanggaan palsu yang dia rawat setiap hari. Raka masuk duluan, menutup pintu keras, lalu menyalakan mesin. Aku duduk di kursi depan sebagai istrinya, tapi rasanya seperti numpang. Sepanjang jalan Raka menyetir dengan satu tangan lainnya sibuk memegang ponsel. Dia tersenyum-senyum sendiri membaca pesan. Kadang mengetik cepat, kadang tertekah kecil. Tidak ada sapaan untukku. Tidak ada pertanyaan apakah aku siap. Aku hanya suara napas yang kebetulan duduk di sampingnya.
Setelah sekitar 15 menit, mobil masuk ke kompleks apartemen mewah. Raka berhenti tepat di depan lobi dan menekan klakson 2 kali, singkat tapi penuh maksud. Tidak lama kemudian, pintu kaca lobi terbuka dan seorang wanita melangkah keluar. Keira. Gaun malamnya berkilau kena lampu. Rambutnya tertata rapi, makeupnya sempurna, senyumnya manis tapi dingin. Dia berjalan mendekat seolah sudah hafal tempatnya di mobil ini. Saat dia sampai, Raka menoleh padaku tanpa rasa bersalah. "Kamu pindah ke belakang," perintahnya datar. Keira mabuk darat kalau duduk belakang. Lagian aku perlu bahas kerjaan. Aku menatapnya sebentar, mencari sisa malu di wajahnya. Tidak ada. Yang ada hanya keyakinan bahwa aku akan patuh. Keira ikut menatap pakaianku, lalu menutup mulut seperti menahan tawa. "Gamisnya unik banget," katanya. Suara lembut tapi menusuk. "Antik?" Raka membentak dari balik kemudi. "Udah, jangan lama, cepat pindah." Aku membuka pintu, keluar ke udara malam, lalu masuk ke kursi belakang. Jok kulit terasa dingin. Dari sana aku melihat punggung mereka. Berdampingan, terlalu nyaman untuk sekadar atasan dan bawahan. Keira masuk ke kursi depan tanpa ragu. Seperti itu memang haknya. Aroma parfum manisnya segera memenuhi kabin, bercampur dengan parfum Raka yang menyengat. Mereka tertawa kecil. Keira memuji Raka tampan malam ini. Raka membalas, menyebut Keira seperti bidadari. Ucapan mereka meluncurinan, seolah tidak ada orang lain di dalam mobil. Di perjalanan, pembicaraan mereka bukan sekadar soal kerja. Mereka membahas siapa saja direksi yang hadir, peluang promosi, gosip internal, bahkan menertawakan aturan perusahaan yang mewajibkan pasangan hadir. Sesekali tangan Raka menyentuh lengan Keira saat tertawa. Gestur yang terlalu akrab, terlalu berani. Keira tiba-tiba bertanya tentang pemilik Nusantara Group. Dia bilang banyak rumor, pemiliknya misterius dan jarang muncul. Raka, dengan nada sok tahu, menjawab bahwa pemiliknya pasti orang tua kaya yang tinggal di luar negeri, yang tidak peduli operasional. "Kalau aku jadi orang nomor 1, aku ubah semua aturan kuno," katanya, bangga. Aku menahan senyum. Orang yang dia sebut tidak peduli, sedang mendengar semuanya dari kursi belakang. Tapi aku tetap diam. Biarkan dia merasa paling besar malam ini. Biar jatuhnya nanti terasa lebih sakit. Mobil akhirnya memasuki lobi Hotel Bintang 5. Pilar raksasa, lampu kristal di atas, valet berseragam rapi, mobil-mobil mewah berderet, seperti parade kesombongan. Raka menghentikan mobil tepat di depan pintu utama dan merapikan jasnya lagi. Seorang valet bergegas mendekat. Raka sudah bersiap menunggu pintu pengemudi dibukakan. Keira juga menanti pintu depannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Valet itu berjalan cepat menuju pintu belakang, ke pintu tempat aku duduk. Dia membungkuk hormat dalam, lalu membuka pintu untukku lebih dulu. Matanya sekilas mengenali, meski aku memakai gamis lusuh dan hijab instan. Aku hanya mengangguk kecil dan memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibirku. Diam. Valet itu paham. Dia berdiri tegap lagi, memasang wajah profesional. Raka melihat dari kaca spion, wajahnya langsung tersinggung. Keira ikut turun, menatap heran. Raka menghardik. "Kenapa bukain pintu belakang dulu?" "Aku yang nyetir," valet menjawab tenang. "Alasan SOP keamanan." Raka mendengus, melempar kunci kasar ke tangan valet, lalu merapat ke Keira dan menawarkan lengannya. Keira melingkarkan tangan, manja, serasi di mata orang lain. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, memegang tas tuaku. Lalu Raka mendekat sebentar dan berbisik tajam. "Ingat posisimu. Kamu jalan di belakang, jangan sejajar. Aku gak mau orang bingung siapa pendampingku." Aku menunduk patuh. Namun di dalam saku jahitan gamis, kartu hitam itu terasa seperti api kecil yang menunggu diberi udara. Malam ini baru mulai. Kami melangkah masuk ke lobi hotel. Raka dan Keira berjalan lebih dulu, lengannya saling terkait.
Langkah mereka mantap seperti pasangan yang sah. Aku mengikuti beberapa meter di belakang, persis seperti yang dia perintahkan. Tas tuaku kugenggam erat, bukan karena berat, tapi karena aku sedang memainkan peran yang dia ciptakan sendiri. Di pintu ballroom, petugas memeriksa undangan. Raka menyerahkan kartunya dengan bangga. Keira ikut tersenyum manis. Saat pandangan petugas beralih padaku, Raka menoleh cepat dan berkata santai bahwa aku rombongannya. Asisten rumah tangga katanya. Dibawa sekalian kalau dibutuhkan. Petugas itu tampak ragu, tapi tetap mengangguk dan mempersilahkan. Begitu pintu ballroom terbuka, kemewahan langsung menyergap. Lampu gantung kristal besar memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan dekorasi bunga segar. Musik orkestra mengalun pelan, menciptakan suasana elegan yang terasa dingin. Raka langsung menarik Keira ke tengah kelumunan. Dia tertawa lepas, menyalami rekan-rekannya, memamerkan pendamping cantik di lengannya. Keira berdiri menempel, tersenyum pada setiap orang, menikmati perhatian. Aku berjalan perlahan ke sisi ruangan, memilih berdiri di dekat pilar besar yang setengah tertutup tirai. Dari sini aku bisa melihat semuanya tanpa terlihat mencolok. Aku memperhatikan wajah-wajah yang kukenal. Beberapa di antaranya sering datang ke rumah. Aku yang memasak, menyajikan minuman, membersihkan setelah mereka pulang. Malam ini, tidak satupun dari mereka menyapaku. Seolah aku benar-benar tidak ada. Raka sesekali melirik ke arahku. Tatapannya seperti memastikan aku tetap di tempatku. Setiap kali matanya bertemu mataku, dia tersenyum mengejek. Seolah berkata, "Lihat, kamu memang pantas berdiri di situ." Teman-temannya mulai berkumpul mengelilingi Raka. Tawa mereka keras, suara gelas beradu, pujian mengalir. Salah satu dari mereka bertanya tentang Keira. Raka membusungkan dada, menjelaskan betapa pentingnya peran Keira di divisinya. Nada suaranya penuh kebanggaan. Jauh berbeda dari caranya bicara padaku. Lalu salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Pandangannya menyipit, mencoba mengenali. Dia bertanya setengah bercanda siapa wanita berhijab sederhana yang berdiri sendirian itu. Raka tertawa lebih keras dari sebelumnya. Tangannya menunjuk lurus ke arahku tanpa ragu. "Oh itu," katanya santai. "Maaf ya kalau gayanya norak, maklum, dia cuma pembantu di rumah. Tadi terpaksa aku bawa karena Keira butuh asisten." Tawa pecah di antara mereka. Ada yang ikut menimpali, ada yang mengangguk setuju. Keira menutup mulutnya, tertawa kecil seolah malu, tapi jelas menikmati. Beberapa pasang mata menatapku dengan iba palsu. Tidak ada yang membela, tidak ada yang keberatan. Aku tetap berdiri tegak, tidak menunduk, tidak melangkah pergi. Aku menatap Raka dari kejauhan. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Dia terlihat puas. Dia pikir aku tidak berdaya. Musik orkestra terus mengalun, tapi bagiku suaranya terasa jauh. Aku meraba sisi gamis, memastikan saku kecil itu masih rapat. Kartu hitam itu ada di sana. Diam, tersembunyi, seperti aku malam ini. Aku menarik napas perlahan. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka percaya cerita yang paling mudah. Panggung sudah tersusun rapi. Dan aku tahu, tidak lama lagi, ada satu orang yang akan masuk dan mengubah seluruh arah malam ini. Aku tetap di balik pilar, menunggu. Tawa Raka dan teman-temannya masih terdengar, menggema ringan di antara denting gelas dan alunan musik. Mereka tertawa tanpa beban, seolah dunia hanya berputar di sekitar mereka. Keira berdiri di sisi Raka, sesekali merapikan gaunnya, menikmati peran yang sedang dia mainkan dengan sangat baik. Aku tetap di balik pilar. Dari sudut ini aku bisa melihat pintu masuk ballroom dengan jelas. Setiap tamu yang datang menyumbang satu percakapan baru, satu senyum basa-basi, satu lapisan kepalsuan lagi. Raka semakin larut dalam perhatiannya sendiri. Dia merasa aman, terlalu aman. Beberapa menit berlalu, lalu sesuatu berubah. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut mulai melemah, bukan karena salah nada, tapi karena dirigen memberi isyarat berhenti. Percakapan belum sepenuhnya padam, namun perlahan mereda, seperti gelombang kecil yang surut tanpa peringatan. Lampu di dekat pintu utama sedikit meredup. Beberapa kepala menoleh bersamaan. Raka yang sedang tertawa lebar ikut menoleh, meski wajahnya masih menyisakan senyum setengah. Keira ikut mengangkat dagu, mencoba melihat apa yang terjadi.
Pintu ganda ballroom terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya melangkah masuk dengan langkah tenang. Setelan jas hitamnya sederhana, tidak mencolok, tapi jatuh rapi di tubuhnya. Rambutnya sudah memutih, punggungnya tenggak. 2 orang asisten berjalan beberapa langkah di belakangnya. Suasana langsung berubah. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang berseru. Tapi hampir semua tamu secara refleks meluruskan posisi berdirinya. Gelas-gelas diturunkan, senyum-senyum berlebihan menghilang. "Itu Tuan Bagaskara," bisik seseorang, cukup keras untuk terdengar di sekitarnya. Raka langsung bereaksi. Wajahnya berubah cerah, matanya berbinar. Dia merapikan dasinya cepat-cepat, lalu mencondongkan tubuh ke Keira sambil berbisik sesuatu. Keira mengangguk, senyumnya dipoles ulang. Raka melangkah maju, meninggalkan lingkaran teman-temannya. Dia berjalan dengan percaya diri yang nyaris berlebihan, seolah malam ini memang miliknya. Saat jaraknya cukup dekat, dia sedikit membungkuk, memberi salam hormat yang dibuat-buat. "Paman," sapa Raka lantang, berharap banyak pasang mata memperhatikan. "Senang sekali Paman bisa hadir." Tuan Bagaskara mengangguk singkat, tidak berhenti, tidak tersenyum, langkahnya tetap berlanjut. Raka sedikit terkejut, tapi cepat menyesuaikan. Dia menarik Keira ke sisinya, memperkenalkan dengan bangga. Keira menjulurkan tangan, senyum paling manis sudah siap. Namun tangan itu menggantung di udara. Tuan Bagaskara tidak berhenti, tidak menoleh. Seolah Raka dan Keira tidak ada di sana. Pandangannya lurus ke depan, terkunci pada satu titik di sudut ruangan. Ke arah pilar tempat aku berdiri. Raka memanggil lagi. Kali ini nadanya lebih tinggi, lebih memaksa. Tapi Tuan Bagaskara tetap berjalan. Kerumunan tamu otomatis membuka jalan, memberi ruang tanpa disuruh. Aku merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak bergerak. Aku hanya menegakkan punggung, mengangkat dagu tipis, tetap diam di posisiku. Langkah Tuan Bagaskara berhenti beberapa meter di depanku. Dia menatapku lekat-lekat. Bukan menilai pakaianku, bukan melihat gamis lusuhku. Tatapannya seolah menembus lapisan luar, mencari sesuatu yang lebih dalam. Raka yang panik berlari menyusul. Dia berdiri sedikit di depan, berusaha menghalangi. Dengan tawa gugup, dia berkata bahwa Tuan Bagaskara pasti salah orang. Wanita ini hanya pembantu, katanya. Orang kampung yang tidak mengerti tata krama. Tuan Bagaskara mengangkat tangannya perlahan. Satu gerakan kecil itu cukup untuk membuat Raka terdiam. Ruangan menjadi hening. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Semua mata tertuju pada kami. Dengan suara rendah tapi jelas, Tuan Bagaskara bertanya kepadaku. "Sebenarnya kamu kerja apa, Nak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku mengangkat wajahku perlahan. Tatapan kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya malam ini, aku berbicara bukan sebagai bayangan siapapun. "Saya bekerja bersih-bersih," jawabku tenang. Detik berikutnya, Raka tertawa keras. Tawa itu terdengar salah tempat. Dan aku tahu, sejak detik itu, malam ini tidak akan berjalan sesuai rencana Raka lagi. Tawa Raka terdengar paling keras di antara semua suara yang ada. Dia menepuk pahanya sendiri, seolah jawaban yang baru saja keluar dari mulutku adalah lelucon terbaik malam itu. Beberapa orang ikut tertawa, meski ragu. Sebagian lain hanya saling pandang, tidak yakin harus bereaksi seperti apa. "Tuh kan, Paman," kata Raka sambil menunjuk ke arahku. Dia sendiri yang bilang, "Bersih-bersih, tukang sapu, tukang pel, pembantu. Saya nggak salah bawa orang kan?" Keira ikut tersenyum. Senyum tipis yang dibuat-buat. Dia mengangguk pelan, seolah membenarkan ucapan Raka. Beberapa tamu di sekitar mereka ikut tertawa kecil. Lebih karena ikut arus daripada benar-benar lucu. Aku tetap berdiri di tempatku. Tidak menunduk, tidak melangkah pergi. Aku menatap Raka dengan wajah datar. Diamku justru membuat tawanya terdengar makin janggal. Tuan Bagaskara tidak ikut tertawa. Pria tua itu berdiri tenang dengan kedua tangan di belakang punggung. Matanya masih tertuju padaku, tajam dan penuh selidik. Kerutan di dahinya semakin jelas. Bukan karena marah, melainkan karena sedang berpikir. "Bersih-bersih," ulangnya pelan, seperti sedang menimbang makna kata itu. Raka yang merasa didukung, tawa di sekitarnya semakin berani. Nada suaranya meninggi. Dia mulai bercerita bagaimana aku di rumah sering lamban.
sering salah, tapi tetap dia pertahankan karena kasihan. Setiap kalimatnya penuh bumbu, penuh kebohongan, tapi disampaikan dengan percaya diri. Makanya saya suruh dia berdiri di pojok saja. Lanjut Raka sambil terkekeh. Biar nggak salah tempat. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Senyum mereka memudar. Ada sesuatu yang terasa tidak pas, tapi belum ada yang berani memotong. Aku menarik napas pelan. Lalu aku melangkah satu langkah ke depan. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat suara di sekitar kami meredup. Raka menoleh cepat. Alisnya terangkat tidak suka. Dia tidak menyangka aku berani bergerak tanpa izin. Ya, kataku pelan. Suaraku tetap tenang. Suami saya benar. Raka tersenyum puas, seolah merasa menang lagi. Saya memang bekerja bersih-bersih. Lanjutku, itu tugas saya. Raka mendengus. Nah, udah dengar kan? Namun aku belum selesai. Aku menatapnya lurus, lalu berkata dengan nada yang lebih tegas. Bukan membersihkan lantai atau dapur. Senyum Raka perlahan menghilang. Aku melanjutkan tanpa meninggikan suara. Saya membersihkan laporan keuangan, membersihkan transaksi kotor, membersihkan perusahaan dari orang-orang yang merasa paling tinggi, tapi hidup dari kebohongan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Bahkan suara langkah kaki pelayan pun terasa jauh. Beberapa orang menelan ludah. Keira mundur setengah langkah tanpa sadar. Wajah Raka berubah cepat. Merahnya bukan lagi karena tertawa, tapi karena marah. Apa maksud kamu? Bentaknya. Jangan ngomong sembarangan. Aku tetap berdiri tenang. Tatapanku tidak lepas darinya. Tuan Bagaskara mengalihkan pandangannya ke Raka. Kali ini sorot matanya keras, penuh peringatan. Biar dia bicara, ucapnya singkat. Raka terdiam, rahangnya mengeras, napasnya mulai berat. Untuk pertama kalinya malam ini, dia kehilangan kendali atas situasi. Dan aku tahu, kesabarannya tidak akan bertahan lama. Keheningan menggantung tebal setelah kata-kataku meluncur. Tidak ada yang bergerak. Beberapa tamu saling melirik, mencoba membaca arah angin. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu satu hal. Ini bukan lagi lelucon. Raka menghela napas kasar. Dadanya naik turun cepat. Dia merasa kehilangan pijakan, dan itu membuatnya semakin agresif. Dengan satu langkah lebar, dia mendekat ke arahku. Cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat. Kamu tahu diri sedikit, desisnya. Cukup pelan agar terdengar seperti peringatan. Jangan bikin masalah di tempat begini. Aku tidak mundur. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang, seperti orang yang sudah lama siap menghadapi ledakan ini. Keira bergerak mendekat ke sisi Raka. Tangannya menyentuh lengan Raka, seolah ingin menenangkannya. Tapi matanya justru tertuju padaku dengan sorot tidak suka. Ada rasa terancam di sana. Dia mulai merasa posisinya goyah. Sudah, Rak, kata Keira lembut, tapi jelas terdengar dibuat-buat. Jangan diladenin. Dia kan memang suka ngacau. Kalimat itu membuat Raka semakin tersulut, seolah diberi izin untuk melanjutkan. Dia tertawa pendek, tawa yang tidak lagi terdengar ringan. Dengar ya, katanya lantang. Kini tidak lagi peduli siapa yang mendengar. Kamu itu cuma numpang nama sebagai istriku. Semua yang kamu pakai, semua yang kamu injak, itu karena aku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Beberapa tamu menahan napas. Nada Raka sudah terlalu kasar untuk ruang semewah ini. Tapi tidak ada yang berani menyela. Aku menjawab pelan. Kalau begitu, kenapa kamu kelihatan sangat takut? Kalimat sederhana itu menghantam tepat sasaran. Wajah Raka membeku sesaat. Matanya melebar, lalu menyempit. Aku takut, ulangnya, meninggi. Kamu yang takut. Dari dulu, kamu selalu takut. Aku menggeleng pelan. Tidak malam ini. Tuan Bagaskara melangkah sedikit lebih dekat. Kehadirannya seperti bayangan besar yang mengawasi. Raka melirik ke arahnya sekilas, lalu kembali menatapku. Jelas terganggu. Kamu pikir kamu pintar, bentaknya. Ngomong berputar-putar, sok misterius, jangan sok hebat di depanku. Aku menarik napas perlahan. Aku tidak perlu meninggikan suara. Aku tidak sok hebat. Aku hanya berhenti diam. Keira mulai terlihat gelisah. Jarinya meremas clutch kecilnya kuat-kuat. Dia menyadari perhatian tamu mulai terpecah. Beberapa orang mendekat dengan pura-pura lewat, ingin mendengar lebih jelas. Raka merasa terpojok. Dan seperti biasa, saat dia terpojok,
Emosinya memilih jalan paling buruk. "Cukup," teriaknya. "Kamu memalukan." Tangannya terangkat setengah, refleks, seperti hendak memberi isyarat keras. Beberapa tamu tersentak. Ada yang menutup mulut. Aku tetap berdiri. Tidak bergeser 1 inci pun. Di saat itulah sebuah suara berat terdengar dari samping. "Turunkan tanganmu." Pak Surya berdiri beberapa langkah di belakang Raka. Tubuhnya tegap, wajahnya datar. Tidak ada teriakan, tapi perintah itu jelas tidak bisa ditawar. Raka menoleh cepat, terkejut. "Apa urusanmu?" Pak Surya tidak menjawab. Tatapannya lurus, dingin, dan penuh peringatan. Dan untuk pertama kalinya malam ini, Raka benar-benar ragu. Raka masih berdiri dengan tangan setengah terangkat. Gerakannya tertahan, bukan oleh sentuhan, melainkan oleh kehadiran Pak Surya yang tiba-tiba membuat udara di sekeliling kami terasa berat. Suara orkestra tidak lagi terdengar. Percakapan lain lenyap, seolah semua orang sepakat untuk berhenti bernapas sejenak. "Apa maksudmu menyuruh aku turunin tangan?" Raka menantang. Suaranya keras tapi goyah. "Ini urusan rumah tanggaku." Pak Surya melangkah 1 langkah ke depan. Tubuhnya besar, bahunya lebar. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi. "Ini urusan keamanan," katanya singkat. Raka tertawa pendek, tawa kering yang dipaksakan. "Keamanan apa? Dia istriku." Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang mundur perlahan, menjaga jarak. Keira berdiri kaku di samping Raka. Wajahnya pucat, senyumnya sudah lama hilang. Dia melihat sekeliling, menyadari sorot mata orang-orang mulai berubah. Tidak lagi kagum, tapi waspada. Aku menurunkan pandanganku sejenak, lalu kembali menatap Raka. "Turunkan tanganmu," kataku pelan. Bukan perintah, tapi penegasan. Raka menoleh padaku dengan amarah penuh. "Kamu jangan sok ngatur." Tangannya bergerak lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Tapi sebelum gerakan itu selesai, Pak Surya melangkah maju dan mencengkram pergelangan tangan Raka dengan 1 tangan. Cengkramannya kuat, mantap, tanpa ragu. Gerakan Raka berhenti di udara. Raka terkejut. "Lepasin," teriaknya. Dia mencoba menarik tangannya, tapi cengkraman itu tidak bergeser sedikit pun. Pak Surya memutar pergelangan itu ke arah yang membuat Raka meringis. Tidak sampai melukai, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. "Tenang," ucap Pak Surya. "Atau saya lanjutkan." Raka mengerang tertahan. Beberapa tamu menutup mulut. Keira mundur 1 langkah, matanya membesar. Untuk pertama kalinya, dia melihat Raka bukan sebagai pria berkuasa, tapi sebagai seseorang yang bisa dilumpuhkan. "Ini pelecehan," Raka berteriak. "Aku manajer di sini." Pak Surya menjawab tanpa meninggikan suara. "Dan saya bertugas menjaga aset paling penting di gedung ini." Kalimat itu membuat Raka terdiam sesaat. Dahinya berkerut, mencoba mencerna maksudnya. "Aset apa?" tanyanya bingung. Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya melepaskan sedikit tekanannya, cukup untuk membuat Raka bisa berdiri tegak, tapi tidak cukup untuk memberi ruang melawan. Tuan Bagaskara melangkah maju. Tatapannya tajam, penuh kekecewaan. "Raka," katanya rendah, "kamu sudah keterlaluan." Raka menoleh ke arah pamannya, wajahnya memerah. "Paman, dia yang mulai. Dia bicara ngawur." Tuan Bagaskara tidak langsung menanggapi. Matanya beralih kepadaku. Ada pengakuan di sana, pengakuan yang belum diucapkan dengan kata-kata. Aku menarik napas dalam. Ini bukan klimaks, belum. Tapi titik ini cukup untuk membuat semua orang sadar, malam ini bukan tentang pesta. Aku melangkah 1 langkah ke depan. Pak Surya otomatis sedikit menyingkir, memberiku ruang. Raka menatapku, campuran marah dan bingung. "Aku tidak bicara ngawur," kataku tenang. Aku hanya berhenti diam. Ruangan kembali sunyi, dan di balik keheningan itu, aku tahu jalan menuju panggung sudah mulai terbuka. Suasana ballroom terasa berubah. Tidak ada yang kembali tertawa. Tidak ada yang berani berbicara keras. Orang-orang berdiri dengan jarak aman,
seolah lingkaran tak kasat mata terbentuk di sekitar kami. Raka menarik tangannya perlahan setelah Pak Surya melepas cengkramannya. Wajahnya tegang, napasnya tidak teratur. Ini gila, gumam Raka, lebih pada dirinya sendiri. Kalian semua lihat kan? Mereka mempermalukanku. Tidak ada yang menjawab. Keira menelan ludah. Dia merapikan gaunnya yang tadi sempat kusut, lalu mendekat ke Raka dengan langkah ragu. Rak, kita pergi saja, bisiknya. Ini sudah tidak nyaman. Raka menoleh tajam. Pergi? Kamu pikir aku mau kabur? Dia melirik sekeliling, mencoba mencari dukungan. Tapi yang dia temui hanya tatapan datar, bahkan beberapa menghindar. Raka kehilangan pijakan sosialnya perlahan, seperti lantai yang retak tanpa suara. Tuan Bagaskara berdiri tidak jauh dari kami. Tangannya bersedekap, sikapnya tenang tapi penuh otoritas. Raka, ucapnya, dengarkan dulu. Jangan buat keadaan semakin buruk. Raka terkekeh getir. Paman juga mau menyudutkanku? Tuan Bagaskara tidak menjawab. Pandangannya beralih kepadaku. Silahkan lanjutkan, katanya singkat. Kalimat itu membuat banyak orang menahan napas. Aku tahu. Dengan satu izin itu, arah malam ini berubah. Aku melangkah maju, melewati Raka yang kini berdiri kaku. Langkahku mantap. Tidak tergesa, tidak ragu. Beberapa orang menyingkir memberi jalan. Aku berjalan menuju bagian depan ballroom, ke arah panggung yang sejak awal menjadi pusat ruangan. Lampu di atas sana masih menyala lembut, menunggu. Raka baru sadar apa yang terjadi. Hei, serunya, kamu mau kemana? Aku tidak menoleh. Pak Surya berjalan di sampingku, sedikit di belakang, memastikan tidak ada yang menghalangi. Keira berdiri terpaku, wajahnya pucat. Dia ingin bergerak, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Raka menyusul beberapa langkah, tapi berhenti saat Tuan Bagaskara berdiri di jalurnya. Tidak ada sentuhan, hanya tatapan, tapi itu cukup membuat Raka terhenti. Aku menaiki satu anak tangga kecil menuju panggung. Suara sepatuku terdengar jelas di lantai marmer. Dari atas, aku bisa melihat seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi meremehkan, kini menatap dengan campuran penasaran dan cemas. Di tengah panggung, berdiri sebuah podium kaca dengan panel sensor. Podium itu jarang digunakan. Biasanya hanya untuk sambutan penting atau presentasi tingkat tertinggi. Aku berdiri di depannya, menunggu, tidak menyentuh apapun. Belum. Raka berteriak dari bawah, suaranya mulai pecah. Turun, itu bukan tempatmu. Aku akhirnya menoleh. Tatapanku lurus, tenang. Aku tahu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Detik demi detik terasa panjang. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku tahu, setelah langkah ini, tidak ada lagi jalan kembali. Aku berdiri tepat di depan podium kaca itu. Panel sensornya gelap, seolah menunggu sentuhan yang tepat. Dari bawah panggung, Raka masih berteriak. Suaranya bercampur panik dan marah. Beberapa tamu mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani mendekat. Turun sekarang, teriak Raka lagi. Kamu gak punya hak di situ. Aku menghela napas pelan. Lalu aku merogoh sisi dalam gamisku, tepat di balik jahitan yang tidak terlihat dari luar. Gerakanku sederhana, tidak dramatis. Namun beberapa orang yang jeli langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengeluarkan kartu itu. Hitam pekat, tipis, tanpa tulisan mencolok. Hanya satu logo kecil berwarna emas di sudutnya. Lampu sorot memantul di permukaannya, cukup untuk membuat beberapa orang di barisan depan terdiam mendadak. Raka berhenti berteriak. Apa itu? Tanyanya, suaranya turun setingkat. Ada kebingungan di sana, bercampur kecurigaan. Aku tidak menjawab. Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke podium. Pak Surya berdiri di sisi panggung, sikapnya berubah lebih tegak, lebih siap. Tuan Bagaskara menatap kartu itu dengan sorot mata yang tidak bisa disembunyikan. Ada pengenalan di sana. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Aku menempelkan kartu ke panel sensor. Bunyi bip panjang terdengar, jelas, menggema ke seluruh ballroom. Layar besar di belakang panggung berkedip sekali, lalu gelap. Musik berhenti total. Percakapan lenyap.
Semua mata tertuju ke layar. Raka melangkah mundur 1 langkah tanpa sadar. Itu nggak mungkin, gumamnya. Layar menyala kembali. Bukan dengan logo acara. Bukan dengan dekorasi pesta. Sebuah lambang sederhana muncul perlahan, diikuti garis-garis data yang bergerak rapi. Struktur organisasi perusahaan mulai terbentuk, dari bawah ke atas. Beberapa orang menahan napas. Nama-nama muncul. Jabatan, divisi, semua terlihat resmi, bersih, dan terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Lalu layar berhenti di puncak. Sebuah foto memenuhi bagian atas layar. Wajahku. Bukan wajah dengan gamis lusuh, tapi wajah yang sama, dengan tatapan yang tegas dan tenang. Di bawahnya tertulis 1 nama, jelas, tanpa tambahan apapun. Raka menatap layar itu lama, terlalu lama, seolah otaknya menolak bekerja. Ini salah, katanya. Suaranya bergetar. Ini palsu. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang membela. Di barisan depan, beberapa direksi berdiri perlahan, tanpa aba-aba, tanpa komando. Mereka membungkuk hormat ke arah panggung. Gerakan itu menular. 1 demi 1 orang berdiri. Keira menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesal. Wajahnya kehilangan warna. Dia menatapku, lalu layar, lalu kembali menatapku. Seperti melihat 2 dunia bertabrakan. Aku melangkah sedikit mendekat ke mikrofon. Tidak terburu-buru, tidak mencari efek. Suaraku keluar tenang, terdengar jelas. "Selamat malam," kataku. "Maaf saya terlambat memperkenalkan diri." Aku menatap Raka dari atas panggung. Wajahnya kosong, lututnya terlihat goyah. "Saya pemilik tempat ini." Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya keheningan berat, penuh kesadaran. Dan aku tahu, setelah kartu itu menyentuh panel, tidak ada lagi kebohongan yang bisa diselamatkan. Keheningan di ballroom terasa menekan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbisik. Semua mata tertuju pada layar besar di belakangku, lalu kembali kepadaku. Seolah memastikan bahwa yang mereka lihat barusan bukan ilusi. Raka berdiri terpaku di bawah panggung. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Wajahnya pucat, keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari reaksi yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada. Teman-teman yang tadi tertawa bersamanya kini menjaga jarak. Beberapa bahkan mundur setapak, seolah takut ikut terseret. Keira gemetar, tangannya meremas tas kecil di dadanya. Gaun mewah yang tadi tampak berkilau, kini terlihat seperti beban. Dia memandang Raka dengan mata penuh tanya, lalu menatapku lagi, kali ini dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Aku berdiri tenang di podium. Aku tidak menikmati kejatuhan siapapun. Aku hanya menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Aku menyentuh panel sekali lagi. Layar di belakangku berubah, struktur organisasi mengecil ke sisi layar, digantikan oleh deretan angka dan tabel. Grafik keuangan muncul rapi, disusul catatan transaksi yang ditandai warna merah. Tanggal, nominal dan kode akun terpampang jelas. Beberapa orang menarik napas tajam. Aku mulai bicara, suaraku tetap stabil. Ini laporan audit internal. Pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Dana operasional yang dialihkan. Semua terjadi dalam 2 tahun terakhir. Raka menggeleng keras. "Itu fitnah," teriaknya. "Kamu manipulasi data." Aku tidak menoleh. Aku menekan panel lagi. Layar menampilkan potongan pesan singkat. Percakapan yang terlalu akrab untuk sekadar urusan kerja. Nama Raka dan Keira tertera jelas di sudut layar. Waktu dan tanggal tidak bisa dipungkiri. Keira menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Raka melangkah mundur, hampir tersandung kursi. "Masih ada lagi," kataku pelan. Rekaman CCTV muncul. Ruang kerja Raka. Amplop tebal berpindah tangan. Lalu rekaman lain. Suasana gelap, wajah Raka dan Keira terlihat jelas sedang tertawa. Terlalu lepas, terlalu jauh dari batas. Suara gumaman mulai terdengar di antara tamu. Bukan tawa, bukan ejekan. Itu suara kekecewaan.
Tuan Bagaskara melangkah maju beberapa langkah. Wajahnya keras, penuh rasa malu dan marah. Dia menatap Raka lama, lalu menggeleng pelan. Cukup, ucapnya rendah. Raka terjatuh berlutut. Bukan karena didorong, tapi karena kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Dia menatap layar, lalu menatapku dengan mata merah. Aku bisa jelaskan, katanya lirih, jauh dari nada sombong sebelumnya. Aku akhirnya menatapnya langsung. Kamu sudah terlalu lama menjelaskan dengan kebohongan. Aku menutup layar perlahan. Cahaya meredup kembali ke pencahayaan normal ballroom, tapi suasana sudah berubah selamanya. Ini belum selesai, kataku. Ini baru dimulai. Dan dari wajah-wajah di ruangan itu, aku tahu, tidak ada satupun yang meragukannya. Aku berdiri tegak di atas panggung, sementara Raka masih berlutut di bawahnya. Tidak ada lagi sorot percaya diri di wajahnya. Yang tersisa hanya kepanikan yang telanjang. Keira berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tubuhnya kaku seperti patung yang lupa cara bernafas. Aku menatap ke arah meja direksi. Mulai malam ini, ucapku tenang, semua akses, wewenang, dan jabatan atas nama Raka dicabut. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Tidak perlu. Bobotnya sudah cukup membuat ruangan terasa lebih berat. Beberapa direksi mengangguk. Ada yang langsung membuka berkas di tablet mereka. Proses yang biasanya memakan waktu panjang, kini bergerak cepat. Seolah semua sudah menunggu momen ini. Raka mendongak. Kamu tidak bisa melakukan ini sepihak, katanya tergagap. Aku masih karyawan, ada prosedur. Prosedur sudah dijalankan, jawabku. Audit sudah selesai. Bukti sudah diverifikasi. Dan kamu sudah diberi cukup waktu. Aku mengalihkan pandangan ke Keira. Wajahnya pucat pasi. Keira, kataku, tanpa nada marah. Kamu juga diberhentikan. Efektif sekarang. Keira tersentak. Saya cuma menjalankan perintah, katanya cepat. Saya tidak tahu itu uang perusahaan. Aku tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Itu akan dijelaskan di tempat yang tepat. Beberapa tamu mulai berbisik. Tidak lagi dengan nada penasaran, tapi dengan rasa takut. Mereka menyadari satu hal penting. Malam ini bukan hanya tentang Raka. Ini tentang batas yang jelas antara kejujuran dan konsekuensi. Aku kembali menatap Raka. Kerugian yang kamu timbulkan tercatat. Jumlahnya tidak kecil. Dan ini akan diproses sesuai hukum. Raka menggeleng keras. Tolong, katanya lirih. Jangan di sini. Kita bisa bicarakan berdua. Aku menghela napas pelan. Kamu yang memilih tempat ini, jawabku. Kamu yang memilih merendahkan. Maka di tempat yang sama, kebenaran berdiri. Tuan Bagaskara melangkah ke sampingku. Suaranya berat, penuh kekecewaan. Aku tidak akan melindungimu, katanya pada Raka. Apapun yang terjadi setelah ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Raka menunduk, bahunya jatuh. Dia tampak lebih kecil dari sebelumnya. Aku memberi isyarat kecil ke arah Pak Surya. 2 petugas keamanan mendekat, bukan dengan kasar, tapi tegas. Mereka berdiri di sisi Raka dan Keira, memberi batas yang jelas. Acara resmi selesai, ucapku ke arah ruangan. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik penutup. Para tamu mulai bergerak pelan, sebagian dengan wajah masih terguncang. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi akan menjadi pembicaraan lama. Aku turun dari panggung dengan langkah mantap. Saat melewati Raka, dia mengangkat wajahnya sekali lagi. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Aku tidak berhenti, karena malam ini bukan tentang memaafkan. Ini tentang menutup satu bab, agar bab berikutnya bisa dimulai tanpa kebohongan. Langkah kaki para tamu mulai menjauh, meninggalkan ruang ballroom yang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada lagi alunan musik. Tidak ada gelas yang terangkat. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa keheningan dan wajah-wajah yang masih sulit mencerna apa yang baru saja terjadi. Raka masih duduk di lantai. Bukan lagi berlutut dengan sisa harga diri, tapi terduduk seperti orang yang kehilangan arah. Keira berdiri tidak jauh darinya, matanya merah. Riasan wajahnya mulai luntur. Gaun mahal itu tidak lagi memberi perlindungan apapun. Aku belum melangkah jauh ketika suara sirene terdengar dari luar gedung. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Beberapa orang menoleh ke arah pintu masuk.
Pak Surya berdiri lebih tegak. Tuan Bagaskara menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Pintu ballroom terbuka. Beberapa petugas kepolisian masuk dengan langkah tegas. Seragam mereka kontras dengan kemewahan ruangan. Tidak ada yang berbicara keras, tapi kehadiran mereka langsung mengubah udara di dalam ruangan. Seorang perwira melangkah ke depan, membawa map coklat di tangannya. "Saudara Raka," ucapnya lantang. "Kami membawa surat penangkapan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana dan pelanggaran lainnya." Raka mendongak cepat. Wajahnya kosong. "Tidak," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Ini tidak bisa terjadi." Dua petugas mendekat. Raka mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Dia mundur satu langkah, lalu dua. Keira menjerit kecil. Refleks memegang lengan Raka, seolah bisa menahannya tetap di dunia yang lama. "Rak, jangan," katanya panik. Petugas memisahkan mereka dengan gerakan tenang tapi tegas. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangan Raka. Bunyi klik itu terdengar terlalu jelas di ruangan yang sunyi. Raka menoleh ke arahku. Matanya basah. "Tolong," katanya, suara pecah. "Kamu istriku." Aku menatapnya tanpa emosi. "Kamu sudah memilih jalanmu sendiri." Keira juga diborgol. Tangisnya pecah, lebih keras, lebih histeris. Dia terus mengulang bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia hanya mengikuti. Tidak ada yang menjawab. Petugas mulai menggiring mereka keluar. Langkah Raka berat, seolah setiap meter adalah beban yang tidak sanggup dia pikul. Saat melewati pintu, dia menoleh sekali lagi. Tatapannya kosong, penuh kehilangan. Pintu tertutup. Suara sirene menjauh, membawa serta sisa-sisa masa lalu yang selama ini ku coba pertahankan. Aku berdiri diam beberapa detik, lalu aku menarik nafas panjang. Bukan lega, bukan sedih, hanya selesai. Tuan Bagaskara mendekat dan menepuk bahuku pelan. "Kamu kuat," katanya singkat. Aku mengangguk. Ini memang harus terjadi. Malam itu, pesta ulang tahun berubah menjadi malam penegasan. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Tapi ada satu hal yang pasti. Kebenaran akhirnya berjalan dengan caranya sendiri. Dan aku siap melangkah ke hari berikutnya, tanpa bayang-bayang yang selama ini menahan. Malam belum sepenuhnya usai ketika proses berjalan cepat. Aku berdiri bersama Pak Surya dan tim legal di salah satu ruangan kecil hotel. Tidak ada perayaan, hanya instruksi yang harus dijalankan segera. Setiap menit yang berlalu adalah peluang bagi masa lalu untuk mencoba kembali menyelinap. "Tarik semua aksesnya sekarang," kataku tenang. "Kartu gedung, kendaraan dinas, rekening fasilitas. Jangan ada yang tertinggal." Pak Surya mengangguk dan memberi aba-aba. Beberapa panggilan dilakukan. Sistem bergerak. Laporan masuk satu persatu. Akses Raka ke jaringan perusahaan diputus. Kunci digital dicabut. Mobil sedan dinas yang selama ini dia banggakan ditandai untuk ditarik malam itu juga. Di sisi lain kota, rumah dinas yang kami tempati selama ini mulai didatangi petugas. Tanpa emosi, tanpa drama. Barang-barang pribadi dikemas cepat ke dalam plastik hitam. Jas, sepatu, jam tangan, semuanya dimasukkan tanpa urutan. Tidak ada koper, tidak ada penghormatan, hanya prosedur. Aku tidak hadir di sana. Aku tidak perlu melihatnya. Aku tahu persis bagaimana wajah Raka jika menyadari tidak ada lagi tempat untuk pulang. Menjelang dini hari, pesan dari pengacara masuk. Surat gugatan cerai sudah siap, semua dokumen lengkap, tinggal tanda tanganku. Aku membaca sekilas, lalu menandatangani tanpa ragu. 5 tahun yang kujalani tidak pantas ditarik lebih lama. Keesokan paginya, berita mulai menyebar. Tidak perlu aku yang menyebarkan. Orang-orang selalu cepat saat mencium skandal. Nama Raka muncul di mana-mana. Tidak lagi sebagai manajer sukses, tapi sebagai tersangka. Foto-foto lama yang dulu dipamerkannya kini berubah menjadi bukti kesombongan. Sementara itu, aku kembali ke gedung Nusantara Group. Pagi terasa berbeda, lebih ringan. Aku berdiri di ruang kerjaku, menatap kota dari balik kaca besar.
Tidak ada suara bentakan, tidak ada langkah berat di belakangku. Pak Surya masuk dan melapor singkat. Semua selesai, Bu. Aku mengangguk. Terima kasih. Di luar sana, Raka menghadapi hari pertamanya sebagai tahanan. Tanpa jas, tanpa status, tanpa siapapun yang mau membelanya. Dunia yang dulu dia pijak dengan sombong, kini menutup pintunya satu persatu. Aku menyesap teh hangat. Tidak ada rasa dendam, tidak ada euforia. Yang ada hanya keheningan yang sehat. Ruang untuk bernapas kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku benar-benar milikku sendiri. 1 tahun berlalu tanpa aku sadari. Waktu memang berjalan cepat untuk orang yang sibuk membangun, tapi berjalan lambat untuk orang yang sibuk menyesali. Pagi itu aku berdiri di depan gedung baru Nusantara Group. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari sampai terlihat berkilau. Di halaman depan, karangan bunga tersusun rapi. Para tamu berdiri berkelompok, sebagian pejabat, sebagian pengusaha, sebagian karyawan yang wajahnya penuh bangga. Aku melangkah menuju pita peresmian. Busanaku sederhana tapi elegan. Hijabku rapi. Tidak ada rasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Di sampingku, Tuan Bagaskara berdiri dengan wajah yang tampak lebih tenang. Usianya tidak muda lagi, tapi sorot matanya bersih. Seperti orang yang akhirnya melepaskan beban. Saat gunting menutup pita dan tepuk tangan meledak, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas orang lain, tapi senyum atas diriku sendiri. Aku pernah berada di titik paling rendah. Dihina, dipaksa diam, diperlakukan seperti bayangan. Dan aku berhasil keluar tanpa kehilangan diriku. Di tempat yang jauh berbeda, sebuah televisi tua menyala di sudut kantin penjara. Gambarnya bersemut, suaranya serak, tapi cukup untuk menayangkan berita yang sama. Di sana, seorang pria kurus dengan kepala nyaris botak duduk membeku sambil memegang piring makanannya. Raka. Tangannya kasar, kukunya kotor, bajunya kusam. Tidak ada jam tangan mahal, tidak ada parfum. Yang ada hanya bau pembersih lantai dan sisa rasa malu yang menempel di kulitnya. Di penjara, Raka bukan siapa-siapa. Dia tidak dipanggil manajer, dia dipanggil nomor. Setiap hari dia membersihkan selasar, mengangkat sampah, dan menyikat kamar mandi umum. Tugas yang dulu dia jadikan hinaan, kini menjadi rutinitas yang tidak bisa dia tolak. Raka menatap layar saat wajahku muncul. Aku sedang memberi pernyataan singkat kepada wartawan. Aku bicara tentang kejujuran, tentang kerja keras, tentang keberanian membuang hal-hal busuk dari hidup. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Raka terdengar seperti tamparan yang tidak bisa dihindari. Air mata jatuh dari matanya, menetes ke nasi hambar di piring. Bukan air mata penyesalan yang tulus, aku tahu. Itu air mata orang yang baru paham setelah semuanya hilang. Di belakangnya, beberapa narapidana tertawa mengejek. Mereka tidak peduli siapa dia dulu. Di sini, semua orang sama, bahkan kadang lebih rendah. Raka menunduk. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, mungkin dia mengerti arti bersih-bersih yang sebenarnya. Bukan tentang lantai rumah atau baju yang rapi, tapi tentang membuang kesombongan dan kebohongan. Dan dia terlambat belajar. Di luar penjara, aku menutup acara peresmian dengan tenang. Setelah semua selesai, aku berjalan menuju mobil. Pak Surya membukakan pintu untukku dengan hormat. Tidak ada yang menyuruhku duduk di belakang. Tidak ada yang mengatur bagaimana aku harus terlihat. Tuan Bagaskara menepuk bahuku pelan. Orang tuamu pasti bangga, katanya. Aku mengangguk. Saya hanya menjaga amanah. Mobil melaju meninggalkan keramaian. Kota bergerak di luar jendela seperti halaman-halaman baru yang terbuka satu persatu. Masa lalu tidak hilang, tapi sudah tidak lagi mengikat. Aku tidak membawa dendam, tapi aku juga tidak membawa kembali orang yang pernah menghancurkan. Aku pernah dipanggil pembantu, pernah ditertawakan, pernah disuruh diam di pojok. Sekarang aku tahu, yang paling kotor bukan gamis lusuh. Yang paling kotor adalah hati yang merasa berhak merendahkan orang lain. Dan aku sudah selesai membersihkannya.